Di balik gunung dan hutan lebat yang belum terjamah, berdiri sebuah desa kecil bernama Aruna. Desa ini tak tersentuh oleh dunia luar damai, indah, dan seakan dilindungi kekuatan tak kasat mata. Di desa inilah tinggal seorang anak perempuan bernama Lana. Lana yatim piatu sejak kecil, tapi ia tak pernah mengeluh. Dengan rambut panjang dan mata penuh rasa ingin tahu, ia menghabiskan harinya membantu warga dan menjaga kebun kecil di belakang rumahnya. Tidak ada yang tahu bahwa darah penjaga mengalir di tubuh gadis kecil ini. Suatu senja, saat langit mulai memerah, Lana mendengar sesuatu. Sebuah suara halus seperti bisikan, memanggil namanya dari arah hutan. Lana. Dia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu terasa nyata. Matanya terpaku pada hutan lebat di kejauhan. Sejak malam itu, suara itu muncul setiap hari. Semakin dekat, semakin jelas, seakan ada yang menunggu dia masuk ke dalam kegelapan. Dan malam itu, kegelapan benar-benar datang. Awan hitam menyelimuti langit. Angin membawa aroma kematian. Makhluk-makhluk bayangan muncul dari dalam hutan tinggi, berasap, dan bergerak tanpa suara. Mereka menghancurkan rumah, mengejar warga, menciptakan kekacauan yang belum pernah terjadi. Lana berlari menolong anak-anak kecil yang terpisah dari orang tua mereka. Tapi dalam hatinya, ia tahu, ini bukan serangan biasa. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Saat semua harapan nyaris sirna, kabut tebal turun ke desa. Langkah-langkah besar terdengar dari dalam hutan. Dari balik pohon, muncul sesosok makhluk besar bercahaya putih. Seekor harimau raksasa, seputih salju, dengan mata biru menyala. Penduduk mundur ketakutan, tapi Lana justru melangkah maju. Tatapan mereka bertemu, dan dalam sekejap, waktu seakan berhenti. Namaku Raksawira. Suara itu bergema di benaknya. Aku telah tidur 100 tahun, dan hanya keturunan penjaga hutan yang bisa membangunkanku. Lana tercengang. Ia tidak tahu siapa ayah ibunya sebenarnya. Tapi harimau itu melanjutkan, kamu adalah yang terakhir. Dan hanya kamu yang bisa menghentikan ini. Di bawah cahaya bulan, dua makhluk berbeda membentuk ikatan. Satu dari manusia, satu dari alam. Sejak malam itu, setiap hari mereka melatih kekuatan bersama. Lana belajar memahami kekuatan batinnya, kekuatan cahaya yang bisa menyembuhkan dan melawan kegelapan. Raksawira mengajarkan tentang keberanian, tentang keseimbangan alam, dan tentang tanggung jawab. Dalam pelatihan dan canda tawa, mereka membentuk ikatan yang tak bisa dipisahkan. Seperti dua sisi dari satu jiwa, dan hari itu pun tiba. Kegelapan datang sekali lagi lebih besar, lebih ganas. Tapi kali ini, Lana sudah siap. Bersama Raksawira, ia menghadang makhluk-makhluk kegelapan itu. Mereka bertarung dengan cahaya dan semangat yang tinggi. Saat makhluk terbesar muncul, Lana memanggil kekuatan terakhirnya. Cahaya biru dari dalam tubuhnya menyatu dengan Raksawira, menciptakan ledakan yang menyegel semua kegelapan kembali ke hutan. Langit pun cerah. Dunia kembali tenang. Desa Aruna selamat. Warga bersyukur, tapi mereka tahu tak semuanya karena keberuntungan. Lana menjadi penjaga baru, pelindung baru. Raksawira kembali ke hutan, tapi hatinya selalu terhubung dengan Lana. Setiap pagi, Lana akan berdiri di bukit, menatap hutan dan tersenyum. Mereka tidak berpisah, hanya menunggu panggilan berikutnya. Bertahun-tahun kemudian, kisah Lana dan harimau putih menjadi legenda. Dinding-dinding rumah dihiasi lukisan mereka. Anak-anak tumbuh dengan cerita itu di telinga mereka. Tapi satu hal yang tidak semua orang tahu, di tengah hutan Aruna, Raksawira masih hidup. Dan Lana masih mendengar bisikannya.